Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ramlah Lubis dalam pembahasan membuat persamaan dasar akuntansi dalam materi akuntansi dasar. Adapun tujuan pembelajaran dalam pertemuan kali ini adalah setelah pembelajaran selesai, peserta didik diharapkan dapat melakukan pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi, ada baiknya kita ingatkan kembali mengenai pengertian persamaan dasar akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi ini sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa persamaan dasar akuntansi adalah persamaan untuk menentukan keseimbangan antara debit dengan kredit dalam suatu perusahaan menggunakan sebuah neraca berisi daftar yang menunjukkan aset ataupun kekayaan, liabilities ataupun kewajiban, dan ekuitas pemilik pada waktu itu. Adapun bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi bisa kita lihat dalam persamaan berikut ini. 1. Aset sama dengan ekuitas. 2. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Yang ketiga, aset tambah beban itu sama dengan hutang ditambah modal dan ditambah pendapatan. Pengaruh transaksi. Setiap transaksi yang terjadi akan memberikan pengaruh ganda terhadap persamaan dasar akuntansi. Contohnya, apabila suatu aset bertambah, maka akan dapat mempengaruhi aset lainnya, seperti berkurang aset yang lain, bertambahnya liabilities, atau bertambahnya ekuitas. Kita kasih contoh, misalnya perusahaan membeli perlengkapan secara tunai, ya, maka aset akan bertambah, aset berupa perlengkapan akan bertambah, dan aset berupa kas itu akan berkurang, ya. Atau misalnya perusahaan membeli secara kredit, maka aset perusahaan akan bertambah, ya, dalam bentuk perlengkapan, dan kewajiban, ya, ataupun liabilities itu akan bertambah, ya. Kira-kira seperti itu maksudnya. Kemudian, sebenarnya apa sih transaksi? Ya, transaksi merupakan setiap kejadian, ya, kejadian ekonomis yang terjadi di perusahaan yang mengakibatkan adanya perubahan aset, utang, dan modal. Jadi bisa kita lihat di sini dari pengertiannya ini bisa kita simpulkan bahwa setiap kejadian, ya, yang bisa mempengaruhi aset, utang, dan modal itu kita sebut sebagai transaksi. Untuk lebih memahaminya, berikut ilustrasi kasus pencatatan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Baiklah, kita mulai dari transaksi yang pertama, investasi pemilik. Pada tanggal 1 Agustus 2019, Nyonya Anita menyetorkan uang tunainya sebesar 20 juta sebagai modal awal salon Anita. Jadi maksudnya di sini, Anita mendirikan sebuah salon, ya. Sebagai modal awalnya, Anita menyetorkan uangnya sebesar 20 juta. Jadi sebelum kita catat ke persamaan dasar akuntansi, kita harus analisa dulu, ya. Jadi nggak bisa langsung ke persamaan. Kita analisa dulu bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi. Jadi analisanya adalah aset berupa kas akan bertambah, kemudian ekuitas itu modal Anita juga akan bertambah sebesar 20 juta rupiah, ya. Jadi setelah kita analisa, barulah kita catat ke dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi bentuk tabelnya kira-kira seperti ini, ya, tanggal. Jadi sebelum ke kolom ini kita harus catat dulu nama perusahaannya, Salon Anita, kemudian judulnya, kemudian periode terjadinya, ya.
Jadi di sini kita lihat sesuai dengan analisanya kas bertambah ya, kas bertambah. Ini dia. Kemudian ekuitas bertambah, ini dia sebesar 20 juta rupiah ya. Transaksi yang kedua, pembelian peralatan. Pada tanggal 2 Agustus, Nyonya Anita membeli peralatan salon sebesar 4 juta rupiah secara tunai. Jadi sebelum kita ke persamaan dasar, kita harus analisa dulu ya. Jadi analisanya adalah aset berupa kas itu akan berkurang. Kenapa berkurang? Karena kita membeli secara tunai ya. Berarti uang kita keluar ya dalam pembelian peralatan tadi ya. Kemudian aset berupa peralatan salon itu akan bertambah. Kenapa bertambah? Karena kita membeli peralatan. Jadi peralatan yang sudah kita beli tadi itu akan menjadi hak milik kita, ya. Makanya peralatan di sini akan bertambah. Setelah kita analisa, langkah berikutnya kita catatlah dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Jadi bentuk tabelnya kira-kira seperti ini. Ya, bisa kita lihat di sini sesuai dengan rumus pertama tadi, aset sama dengan ekuitas ya. Jadi aset di sini berubah ada dua ya, ada dua akun yang berubah, kas dan peralatan salon ya. Jadi kas berkurang ya, bisa lihat tanda kurang di sini, peralatan bertambah. Jadi kalau bertambah kita nggak perlu kasih tanda tambah ya, seperti ini aja. Jadi yang kita kasih tanda kurangnya apabila terjadi pengurangan seperti ini ya. Jadi seperti inilah untuk persamaan untuk transaksi yang ketiga, pembelian perlengkapan secara kredit. Pada tanggal 5 Agustus, Nyonya Anita membeli perlengkapan salon sebesar 2 juta rupiah secara kredit. Kita akan analisa. Bisa kita lihat di sini. Aset dalam bentuk perlengkapan salon, ya, ini akan bertambah. Kemudian liabilitas atau utang usaha ini juga akan bertambah, ya. Bisa dipahami di sini ya, secara logika kita membeli secara kredit, kita berutang di sini ya. Otomatis perlengkapan kita bertambah, tetapi utang juga akan bertambah ya Nak ya. Kemudian kita catatlah dalam tabel ya, tabel persamaan dasar akuntansi. Jangan lupa nama perusahaan di atas ya, baru judul laporannya, baru di sini periode terjadinya ya. Jadi di sini kita buat dalam ribuan ya Nak ya, dalam ribuan. Jadi walaupun di sini 2000, tapi pengucapannya itu tetap 2 juta ya. Jadi sesuai dengan analisa tadi, aset akan bertambah ya. Aset berupa perlengkapan ya, perlengkapan salon di sini 2 juta. Kemudian liabilities, utang usaha ya, ini 2 juta. Jadi ini sudah masuk ke rumus yang kedua ya, bahwa aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ya. Transaksi yang keempat, penerimaan pendapatan jasa salon. Pada tanggal 8 Agustus, salon Anita menerima jasa rias pengantin sebesar Rp1.500.000 secara tunai ya. Jadi kita analisa di sini. Analisa yang keempat, aset berupa kas ini akan bertambah, ekuitas pemilik juga akan bertambah. Jadi bisa kita lihat ya dalam tabel persamaan dasar akuntansi ya, lihat di sini. Sesuai dengan analisa, kas ya akan bertambah 1.500.000 ya, 1.500.000. Kemudian ekuitas atau modal Anita juga akan bertambah Rp1.500.000 ya. Jadi perlu Anda ketahui bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi ekuitas ataupun modal pemilik. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah beban, yang ketiga adalah beripe ya. Selain yang ketiga hal tersebut itu tidak akan mempengaruhi ekuitas ya. Jadi ibu ulangi lagi,
hanya 3 hal yang bisa mempengaruhi modal Anita, yang bisa merubah saldo ekuitas pemilik, yaitu pendapatan, prepay, dan juga beban. Selanjutnya, transaksi yang kelima, penerimaan pendapatan jasa salon secara tunai dan kredit. Pada tanggal 17 Agustus, salon Anita menerima jasa rias pengantin sebesar Rp2.500.000, yang baru diterima Rp1.500.000 dan sisanya akan diterima bulan depan. Jadi yang kita terima ini adalah kasnya, ya kita terima tunai berarti kas kita bertambah, dan sisa di sini akan menjadi piutang bagi pihak salon Anita dan akan menjadi utang bagi pihak penerima jasa, ya, ataupun customernya, ya. Kita akan analisa sesuai dengan penjelasan Ibu tadi. Analisanya adalah aset berupa kas itu akan bertambah, kemudian ekuitas itu modal Anita juga akan bertambah, dan aset berupa piutang itu akan bertambah, ya. Berapa besarkah penambahannya? Kita lihat di sini. Kas akan bertambah sebesar nilai tunai yang kita terima. Ekuitas ini akan bertambah, ya, bertambah sebesar jumlah, ya, pendapatan, ya, total secara keseluruhan. Sedangkan piutangnya ini akan bertambah sebesar sisanya tadi, yaitu Rp1 juta, ya. Selanjutnya kita akan catat ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi, ya. Ini kita buat dalam ribuan, ya, Nak, ya. Jadi di sini kolom-kolomnya, untuk kolom tanggal ini kita isi sesuai dengan tanggal transaksi 17 Agustus, ya. Kemudian di kolom aset, kas bertambah, ya. Aset yaitu kas bertambah. Kemudian piutang, ya, bertambah, ekuitas juga bertambah. Jadi ini kita lihat rumusnya masuk ke rumus kedua. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Berarti harus balance, harus seimbang, ya. Jadi akuntansi itu menganut sistem keseimbangan ataupun balance, ya. Jadi antara kiri kanan itu harus sama, ya. Antara aktiva dengan pasiva itu harus sama. Aktiva adalah aset, ini. Aktiva adalah aset. Ini semuanya, semua akun yang ada di sini. Sedangkan pasiva adalah liabilities tambah ekuitas, ya, ini bagian sebelah kanan, enak, ya. Jadi kalau kita jumlahkan ini harus sama, ya, dengan yang di sini, ya. Kita lihat sudah sama. Kalau sudah sama, kita bisa next ke transaksi berikutnya. Transaksi yang keenam, pembayaran beban, ya. Pada tanggal 20 Agustus, Nyonya Anita membayar berbagai beban secara bersamaan. Beban yang dibayarkan antara lain ada beban gaji 800.000, beban sewa toko 600.000, beban listrik, air, dan telepon Rp300.000, ya. Jadi berdasarkan transaksi tadi kita bisa analisa, ya. Analisanya adalah kita lihat di sini. Aset berupa kas itu akan berkurang, kemudian ekuitas juga akan berkurang, ya. Jadi jumlah angkanya berapa sesuai dengan jumlah yang kita keluarkan tadi. Berarti 800.000 ditambah 600.000 ditambah 300.000, ya. Sebesar inilah kas kita akan berkurang dan modal juga akan berkurang sebesar ini, ya, Nak, ya. Jadi setelah itu, setelah kita analisa, kita akan catat ke dalam persamaan dasar akuntansi, ya. Tadi sudah Ibu jelaskan, kita totalkan semua 1.700.000, ya. Kas akan berkurang, buat tanda kurangnya di sini. Kemudian ekuitas akan berkurang sesuai dengan biaya apa saja yang kita bayar, beban apa saja yang kita bayar, ya. Buat keterangannya di kolom ini, ya, Nak, ya. Jadi beban gaji, beban sewa, ya, dan juga beban listrik, air, dan telepon, ya. Transaksi 7, pembayaran utang usaha. Pada tanggal 26 Agustus, salon Anita membayar utang usaha atas transaksi yang terjadi tanggal 5 Agustus sebesar Rp500.000. Jadi kita analisa di sini, ya. Aset berupa kas itu akan berkurang,
Kemudian liabilitas ataupun utang usaha itu juga akan berkurang ya, akan berkurang sebesar Rp500.000 ya. Setelah kita analisa, langkah selanjutnya kita akan catat ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi ya. Jadi kita bisa lihat di sini kas berkurang sebesar Rp500.000 ya. Kemudian liabilitas utang usaha ya berkurang sebesar Rp500.000 ya. Sebenarnya persamaan dasar akuntansi ini tidaklah sulit ya. Kita tinggal ikuti saja analisanya, kemudian masukkan dia ke dalam tabel ya. Jangan lupa tanggal transaksinya 26 Agustus ya 2019 ya. Transaksi ke-8, penerimaan piutang usaha. Pada tanggal 27 Agustus, Salon Anita menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar Rp1 juta ya. Jadi kita akan analisa ke dalam. Bisa kita lihat, analisanya adalah aset berupa kas ini akan bertambah, kemudian aset berupa piutang usaha dia akan berkurang ya. Setelah kita analisa, langkah selanjutnya adalah kita akan catat ke dalam persamaan dasar akuntansi ya. Ini tabelnya bisa kita lihat di sini. Sesuai dengan analisa tadi, aset berupa kas ya, kas ini akan bertambah dan piutang usaha di sini akan berkurang ya. Jadi kira-kira seperti ini ya dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Transaksi ke-9, penarikan kas oleh pemilik. Jadi penarikan kas oleh pemilik ini istilahnya adalah prepay ya. Jadi pada tanggal 30 Agustus, Nyonya Anita menarik sebagian uang tunainya sebesar Rp500.000 untuk keperluan pribadinya. Jadi kita akan analisa aset berupa kas ini akan berkurang dan ekuitas ya berupa prepay ini juga akan berkurang ya. Setelah kita analisa, langkah selanjutnya kita akan catat ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Bisa kita lihat di sini kas ya berkurang Rp500.000 sesuai dengan analisa tadi ya. Kemudian modal Anita ya, ini juga akan berkurang sebesar Rp500.000. Dari ke-9 transaksi tadi, kita akan satukan dalam tabel ya, persamaan dasar akuntansi ya, seperti ini bentuk lengkapnya. Dimulai dari tanggal 1 Agustus tadi, pada saat pemilik ya Nyonya Anita setor modal 20 juta ya, kas bertambah, modal Anita bertambah. Kemudian di tanggal 2 itu adalah pembelian peralatan salon secara tunai, kas berkurang, sedangkan peralatan salon bertambah ya. Jadi di sini tanda-tanda yang biru ini ya, tanda biru adalah hasil penjumlahan ya, hasil penjumlahan ataupun bisa kita bilang saldonya per setiap mutasi ya. Jadi ini 20 juta dikurang 4 juta, 16 juta. Kemudian peralatan salonnya 4 juta, modal Anita 20 juta. Jadi kalau kita jumlahkan sesuai dengan persamaan dasar tadi, harus menganut azas balance ya, harus seimbang. Jadi 16 juta ditambah 4 juta itu sama dengan 20 juta ya. Kemudian kita next di tanggal 5 tadi ya, kita membeli perlengkapan salon secara kredit ya. Jadi perlengkapan salon bertambah 2 juta, utang usaha juga bertambah 2 juta ya. Setelah mutasinya ini kita catat, langkah selanjutnya ini kita jumlahkan kembali. Ini karena tidak ada mutasinya, kita turunkan angkanya ke bawah ya. Ini juga tidak ada mutasi, turunkan angkanya. Ini juga tidak ada mutasinya, turunkan ke bawah. Kemudian ini 2 juta ya, turun ke bawah, 20 juta turunkan ke bawah. Jadi kita jumlahkan 16 juta tambah 2 juta tambah 4 juta itu sama dengan 2 juta ditambah 20 juta ya. Begitu nak seterusnya sampai ke bawah, sehingga hasilnya ini bisa kita lihat jumlah kas 17.300 ya, perlengkapan salon 2 juta, peralatan salon 4 juta,
utang usaha 1.500.000 dan modal Anita menjadi 21.800.000 ya. Cukup sekian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.